Baik, terima kasih. Sebelum bahas isi buku ini, saya akan memperkenalkan identitas diri saya. Saya atas nama Maria Kristina Ngusu, NIM 162303047, kelas B reguler sore, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di video kali ini saya akan membahas isi review buku ke-15, mata kuliah yang diambil, kajian seminar masalah-masalah sosial. Di video kali ini saya akan membahas isi buku dengan tema pemahaman konflik etnis. Konflik etnis di panggung dunia. Secara umum, bagaimanapun teori tentang polarisasi, etnis dan konflik dapat dibagi menjadi beberapa kronologis, episode atau gelombang tertentu. Di Eropa pasca abad pertengahan, misalnya ide-ide baru tentang bangsa, nasionalisme dan penentuan nasib sendiri, produk pencerahan datang bersama-sama dengan kuat untuk menghancurkan tatanan abad pertengahan dan mengantarkan era itu ke negara bangsa modern. Pada awal abad ke-20, ide-ide ini muncul menyebar ke seluruh dunia karena dampak ganda dari revolusi industri dan kolonialisme Eropa. Peristiwa menyebabkan dimulainya gelombang pertama berteori tentang nasionalisme dan konflik etnis yang oleh banyak ahli terkait erat dengan proses modernisasi. Gelombang pertama, modernisasi nasionalisme dan konflik etnis. Sosiolog Emile Durkheim adalah salah satu penulis paling awal yang mengeksplorasi hubungan antara modernisasi dan nasionalisme. Durkheim berpendapat bahwa karena pembagian kerja yang dibawa oleh modernisasi, masyarakat berubah dari negara yang terintegrasi secara mekanis menjadi terintegrasi secara organik. Dalam masyarakat yang terintegrasi secara mekanis, identitas etnis primordial anggota masyarakat itu membantu menciptakan dan memelihara struktur sosial, kohesi, dan persatuan. Tetapi, seiring dengan modernisasi masyarakat dan pembagian kerja terjadi, setiap warga negara menjadi bergantung pada setiap warga negara lainnya, dan setiap orang menjadi bagian kecil dalam teka-teki besar yang hanya dapat diselesaikan jika masing-masing menjalankan peran khususnya. Durkheim berpendapat bahwa untuk bertahan hidup dan memenuhi menantang kebutuhan modernisasi, masyarakat modern membutuhkan kekuatan kohesif, norma kolektif yang dibentuk kembali dari jenis masyarakat mekanis, dan karena itu harus mengatur kembali diri mereka sendiri sebagai modifikasi dari komunitas lama atau disintegrasi. Oleh karena itu, reorganisasi masyarakat tradisional menjadi bangsa yang kohesi adalah keduanya persyaratan sekaligus konsekuensi dari modernisasi. Ironisnya, bagaimanapun dalam pandangan Durkheim, ketika nasionalisme mulai berkembang dalam masyarakat multietnis yang modern, ia mengurangi pentingnya identitas etnis paroki sehingga membuatnya seperti itu, identitas hilang sama sekali seiring waktu. Schmelzer menyoroti efek mengganggu modernisasi dalam tradisi masyarakat dan peran nasionalisme dalam menjaga ketertiban. Dengan memicu perubahan cepat dalam masyarakat, modernisasi pasti menghasilkan konflik dan kekerasan. Dalam kekacauan seperti itu, kondisi orang-orang yang paling terpengaruh oleh perusakan tradisional masyarakat mungkin tertarik pada gerakan kolektif seperti nasionalisme. Karenanya, nasionalisme adalah produk sampingan dari industrialisasi, dan ia menyediakan orang-orang yang hidupnya telah terganggu dengan cara yang relatif mudah untuk menerima perubahan yang menyakitkan. Negara bangsa modern dengan hukum, lembaga, simbol dan budaya politiknya adalah masyarakat baru. Ini dalam bangsa dan nasionalisme, Gellner lebih lanjut menekankan bahwa persyaratan tujuan utama untuk industrialisasi yang cepat adalah pengembangan negara bangsa modern dengan otoritas kedaulatan yang kuat dan terpusat. Karena negara-negara di Eropa abad pertengahan
kekurangan pemerintah pusat yang kuat, mereka tidak cocok untuk tugas-tugas yang dituntut industrialisasi. Hanya dengan hancurnya negara-negara feodal dan perkembangan bertahap negara bangsa modern dengan otoritas kedaulatan terpusat, Eropa membuat kemajuan industri yang pesat. Namun, kehancuran negara feodal dan munculnya otoritas berdaulat yang tersentralisasi juga penting untuk perkembangan negara nasionalisme. Karena itu, memberikan struktur negara yang kuat dari mana bangsa yang homogen bisa dibentuk. Bentuk nasionalisme yang paling dominan ditemukan di negara-negara ini bukanlah tipe sipil yang berpusat pada negara, menandakan kegagalan pembangunan bangsa secara politik, perusahaan, tetapi jenis etnis yang lebih khusus dan parokial, yang menurut teori Gellner tentu saja tidak memperhitungkan. Teori Gellner juga menawarkan sedikit penjelasan untuk itu. Kebangkitan nasionalisme etnis dalam masyarakat pasca industri di barat kontemporer. Nasionalisme telah muncul di negara-negara industri seperti Inggris, Belgia, dan Spanyol yang mungkin disebut Gellner sebagai negara bangsa. Kritikus lain berpendapat bahwa teori Gellner gagal menjelaskan pertanyaan mengapa nasionalisme memiliki daya tarik emosional yang begitu kuat bagi orang-orang, mengapa orang harus bersiap mati untuk apa yang ada di analisis Gellner merupakan keharusan dari sistem ekonomi dan sosial yang rasional dari industrialisasi. Perilaku nasionalis dalam bentuk kontemporernya sulit dijelaskan di sini. Teori ini justru membahas alasan mengapa negara industri mengadopsi nasional bentuk untuk mencapai kesejahteraan dan nasionalisme yang terkait dengan itu, karena teori modernisasi nasionalisme tidak mampu menjelaskan kebangkitan nasionalisme etnis di banyak negara berkembang dan maju di sebuah kerangka konseptual. Segera setelah periode Perang Dunia II, mereka secara bertahap didiskreditkan. Di tempat mereka muncul berbagai teori yang menghubungkan proses modernisasi dengan kemunculan dan penyebaran cepat sentimen etnis nasionalis dan agama. Ini teori-teori menjelaskan fragmentasi politik, ketidakstabilan dan perkembangan anti-demokrasi dengan menunjuk pada efek samping modernisasi negara. Misalnya di file analisis tentang pertumbuhan ekstremisme etnis, agama, dan politik di tengah, Halper, Berger, dan Binder menyinggung penghancuran elit tradisional, budaya elit, dan rasa aman masyarakat yang disebabkan oleh terganggunya adat gaya hidup yang mengiringi modernisasi, demokratisasi, dan urbanisasi. Nasionalisme etnis adalah salah satu cara kelas menengah dan menengah ke bawah perkotaan baru menanggapi disorientasi budaya dan gangguan fisik secara tradisional. Dengan demikian, bangkitnya nasionalisme etnis pada masyarakat yang mengalami anomi perkotaan, permeabilitas elit, dan ekstremisme massa tidak dapat dihindari. Argumen itu pergi dan akan merusak demokrasi. Namun, nasionalisme etnis itu sendiri dapat digantikan oleh totalitarisme. Menulis dalam kerangka paradigma modernisasi, Karl Dux dalam bukunya Nasionalisme dan Komunikasi Sosial mengembangkan konsep mobilisasi dan asimilasi untuk menyatakan bahwa modernisasi dengan menghasilkan mobilisasi sosial politik yang lebih besar dan meningkatkan asimilasi mereka yang dimobilisasi adalah yang utama penyebab perkembangan nasionalisme negara. Komunikasi sosial mengembangkan konsep mobilisasi dan asimilasi untuk menyatakan bahwa modernisasi dengan menghasilkan mobilisasi sosial politik yang lebih besar dan meningkatkan asimilasi mereka yang dimobilisasi. Penyebab perkembangan nasionalisme negara bagi Dutz
Mobilisasi tidak berarti masuknya sejumlah besar orang ke dalam arena persaingan sosial, ekonomi, dan politik, tetapi juga merupakan proses yang memungkinkan orang melalui komunikasi yang intensif, terutama melalui media massa, untuk menciptakan publik atau bangsa, keinginan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok, dan menciptakan bangsa yang bertangkai dari ketidakamanan ekonomi dan psikologis yang disebabkan oleh gangguan modernisasi. Namun, Dus mengisyaratkan bahwa gangguan integrasi ini proses dengan menyatakan bahwa parokialisme atau kedaerahan, termasuk bentuk etnis dengan ketidakstabilan dan kekacauannya yang bersamaan, dapat mengakibatkan situasi di mana mobilisasi melampaui asimilasi. Sekian pembahasan isi review buku yang ke-15 dari saya, semoga bermanfaat.